Perbuatan baik merupakan sikap yang sangat diagungkan oleh semua manusia tanpa memandang dari latar belakangnya, sebagai sikap mulia dan memiliki dampak bagi pihak lain. Menolong orang lain yang kekurangan, membantu yang kesusahan, dan memberi makan yang kelaparan, itu semua contoh-contoh tindakan berbuat baik. Namun, berbuat baik terkadang tidak berdiri sendiri dalam pengertian di dalamnya ada motivasi, tujuan, dan moral untuk berbuat baik. Berbuat baik itu sendiri sebenarnya suci dan mulia untuk dilakukan. Namun demikian, bila berbuat baik dibarengi oleh ikhtiqat yang keliru, tentu saja bisa menjadi masalah. Makanya terkadang perbuatan baik bisa digugat oleh orang lain. Misalnya, Tuhan Yesus pernah dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi ketika menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, seperti yang dicatat oleh Injil Markus pasal 3. Bila demikian, maka siapapun yang melakukan berbuat baik itu harus siap untuk diterima dengan baik, atau malah sebaliknya akan ditolak, atau bahkan akan menjadi persoalan tersendiri. Sehingga siapapun yang ingin melakukan berbuat baik perlu melihat dulu sebenarnya apa motif untuk melakukan berbuat baik. Bagi mereka yang berbuat baik karena didorong oleh motif di mana ada tujuan tertentu, bisa saja akan merasa terganggu bila perbuatan baiknya itu dipertanyakan oleh pihak lain, digugat oleh pihak lain, atau bahkan bila motifnya tidak benar, maka bisa saja berbuat baik itu memerlukan cara bagaimana supaya ada orang lain menyaksikan apa yang dilakukan. Misalnya saja Tuhan Yesus memberikan sebuah cara supaya berbuat baik, pemberian itu benar-benar tulus dan ikhlas tanpa tendensi apapun. Dia mengatakan begini, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Bersedekah, ya bersedekah. Ujian perbuatan baik itu benar-benar muncul dari hati yang terdalam dengan tulus dan ikhlas. Maka tidak akan tergoda oleh apapun, sehingga perbuatan baik itu tetap bertahan pada diri seseorang. Tidak akan terpengaruh ketika ternyata perbuatan baik itu dibalas dengan tidak mengenakkan, atau bahkan perbuatan baik itu malah tidak diperdulikan oleh siapapun, maka praktek perbuatan baik itu akan terus dijalankan. Dia tidak akan terpengaruh oleh keinginan untuk mendapatkan kembali dari perbuatan baik itu sendiri. Perbuatan baik itu akan tetap kokoh berdiri dan tetap dijalankan dengan semangat, sekalipun tidak dianggap oleh orang lain. Perbuatan baik dengan motif yang benar akan menjadikan dia setia untuk melakukannya, walaupun responnya mengecewakan. Inilah ilmu tingkat tinggi yang sudah dijabarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, ketika dia membahas berbagai tindakan perbuatan baik itu, seperti memberi sedekah, saat berdoa, dan seterusnya. Jadi, berbuatlah baik dengan motivasi yang benar. Demikian.